bayarnya belakangan. Listrik yang nggak pakai token, listrik yang nggak pakai token, pakai dulu, bayarnya belakangan. Berarti hutang atau nggak hutang itu? Hutang. Beli mobil ngangsur, itu hutang nggak tuh? Hutang, pakai dulu, bayarnya belakangan. Jadi ya, saya yakin nih 99,99999% punya hutang. Di antara orang yang berhutang, ada yang pusing. Pertanyaan saya, banyak atau ada? Nah, ini pelaku mulai ngaku. Banyak yang pusing. Pusing kenapa? Mau bayar hutang, nggak punya sesuatu yang digunakan untuk bayar hutang. Betul? Oke. Saat itu seharusnya kita akan cari solusi. Betul? Solusi agar hutang saya bisa terlunaskan. Benar? Nah, biasanya yang dipikir apa? Duit. Nah, kalau duit mulai lihat kalungnya istri masih ada enggak ya? Ini kalung nyonya bisa dijual. Ternyata udah enggak ada yang bisa dijual. Mulai lihat temennya, siapa yang bisa dihutangin? Ternyata masih punya hutang sama semua temennya, belum ada yang dibayar. Mentok, sumber penghasilan zero. Sementara hutangnya banyak. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Ini wajar nih manusia, pusing. Karena pola berpikirnya memang salah. Pola berpikirnya salah, jadinya pusing. Kata mentok itu enggak ada. Untuk mukmin itu enggak ada judul mentok, enggak ada. Jalan buntu enggak ada. Mentok itu hanya satu, akhirat. Itu mentok. Setelah sampai akhirat, akhir nggak ada lagi ya. Setelah surga ya nggak ada, ya surga selama-lamanya di sana, mentok, habis. Tapi kalau hutang, masalah, nggak ada judulnya, udah mentok, nggak ada. Yang ada pikiranmu buntu, betul? Karena kamu pakai pikiranmu sendiri, mikir sendiri, usaha sendiri, mengutamakan kemampuan sendiri, merasa dirimu Tuhan yang menguasai jagat raya ini, sehingga pikirmu bisa merubah sesuatu. Maka dibuat blok, ayo mikir apa lagi? Mentok. Tapi beda dengan orang yang udah kenal sama Allah Ta'ala dan paham apa itu yang namanya hidup. Hidup ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Maka konsep yang paling sederhana, kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ketika mau berhutang, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau hutang, tolong nanti lunaskan hutang saya ya Allah. Dengan mudah. Sekarang yang mau hutang nggak izin sama Allah, begitu mau hutang, lihat aset yang dimiliki. Betul nggak betul? Lihat kolega yang dimiliki. Lihat teman-teman yang bisa dihutangi nanti kalau kepepet. Lupa kalau yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah awal ketika berusaha sudah salah karena menyandarkan semua usahanya kepada makhluk, kepada ciptaan yang lemah, bukan kepada maha pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah cuman Allah yang ada, Allah yang esa. Hanya Allah tempat berharap, bergantungnya segala sesuatu. Nah, alhamdulillah Allah tuh maha baik. Kirimkan utusan, ngajarin kita semua. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Gak berhenti di la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah, tapi Allahnya kasih utusan untuk menjelaskan semua kebutuhanmu. Semua yang menjadi harapanmu, semua menjadi keinginanmu, cara menggapainya bagaimana, biar selamat caranya bagaimana. Allah kirim utusan 100%, semua perbuatan dan ucapan dan diamnya utusan ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, diamnya, gerakannya, semua adalah wahyu ilahi. Jadi gak mungkin salah. Kalau udah paham begini, tenang buat yang udah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW.
begitu punya masalah apapun itu, yang pertama kali didatangi adalah Allahnya. Allahumma ya Allah, saya punya hutang, saya punya suami nyebelin, saya punya istri yang nggak bisa denger ucapan saya punya anak yang perilakunya udah kelewat batas, saya punya masalah di kantor, saya punya. Pertanyaan saya, ucapan kita yang seperti itu sebetulnya sama nggak dengan anak kita tadi? Ketika lapor sama bapaknya, sama nggak? Sama. Saya percaya Tuhan saya dan Tuhannya segala sesuatu, la ilaha illallah, maha kuasa, maha bisa, dan aku tak bisa apa-apa. Maka saya serahkan sama Allah. Saya nggak bisa ya Allah. Saya usaha. Seperti yang kau perintahkan, saya akan terus berusaha. Tapi jujur saya nggak bisa apa-apa. Makanya saya minta tolong sama kamu ya Allah. Tolong ya Allah, bla 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 bla. Sekarang saya mau nanya, semua yang di jagat raya itu dalam genggaman siapa? Allah. Genggamannya Allah Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku akan jawab panggilanmu. Makanya doa tadi pertama kali, ya hayyu ya qayyum. Kalau kita berdoa, Allahumma rabbi inni ya Rabbana, manggil Allahnya dulu. Allah. Nggak ada doa ucuk-ucuk. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Depannya pasti Allahumma. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabb ya Rabbana. Semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala. Maka nomor satu, panggillah Allah dengan yakin. Gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali Dia. PD, Allahumma. Begitu kita bilang Allahumma, langsung jawabannya, labbaik abdi. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Kita jawab bla 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 bla. Allah bilang astajib lakum. Jangan khawatir, semua permintaanmu, permohonanmu aku jawab. Aku jawab. Anak tadi ngomong sama ayahnya, ayah perintahkan mas itu. Bapaknya ngomong, oke nak, deal, selesai. Anak tadi yang nyantai aja, udah masalah udah diurus sama ayah. Dia nggak akan nanya berkali-kali, ayah masnya udah dipanggil belum ayah? Ayah nih masnya kok nggak kelihatan, mana sih ayah? Ayah bisa nggak sih manggil mas tadi itu? Bisa nggak sih ayah? Nggak nanya, karena apa? Percaya sama ayahnya. Nah, sementara kita ngakunya percaya sama Allah, nanya melulu, kabul enggak ya? Kok belum ada tanda-tanda pengabulan ya? Terwujud enggak ya? Jalannya hidup dengan mikirin kabul enggak? Karena enggak percaya, ya Allah tolak urusan dulu. Kamu enggak percaya sama aku. Kamu enggak trust sama aku. Ikhwani rahimakumullah. Lah itulah fungsinya divisi setan. Begitu kita doa, setan yang bisikin, emang doamu bisa nolong kamu? Emang doamu bisa nolong kamu? Nggak bisa, kamu harus berusaha. Nggak berusaha ya nggak bisa tertolong. Setan sebelah kiri bisikin, usahamu udah mentok, nggak ada jalan keluar, mau usaha apa lagi? Jadi ya doamu ya percuma, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ngomong nggak ada usaha yang bisa kamu lakukan kok. Kamu udah mentok, belum, akhirnya diem, merenung, mata mendelik. Diajak ngomong diem, stres. Tapi lain kalau orang yang udah percaya sama Allah, dia bilang sama setannya, udah cari pasien yang lain, jangan saya. Ini buat anak-anak TK, SD itu ya wajar. Profesor seperti saya jangan diganggu yang model begini. Ya usaha nggak usah diajarin. Bayi lahir aja usaha, kok nggak usaha nggak lahir tahu. Bayi lahir aja usaha, nggak lahir. Aku masih kecil aja udah tengkurap, modalku cuman ibuku datang. Tengkurap ini nggak telentang tengkurap, ini kalau nggak ditolong aku mati. Nah, modalku cuman langsung ibuku datang ditolong. Masa sekarang aku nggak manggil Allah nggak ditolong? Emang kamu siapa? Kurang ajar. Minggir kamu, setan kurang ajar. Kalau setannya manusia jangan dibegituin.
Setan mentir kamu, jangan. Semua